Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1-10 demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing dan anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini adalah hanya Allah satu-satunya penolong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, menikmati apa yang sesuai dengan kebutuhan dan selera kita adalah sesuatu yang kita dambakan. Hidup ini serasa nikmat jika kita bisa mengatur segalanya dan dapat hasil yang baik sesuai dengan harapan kita. Tetapi kenyataannya terkadang hidup menunjukkan bahwa apa yang sudah kita rencanakan dan harapkan belum tentu terjadi. Dan itu seharusnya membuat kita sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dan bukan kehendak kita. Sehingga dengan demikian, kita dapat mengucap syukur dan memuji Tuhan setiap waktu. Mazmur 146 ini dibuka dan ditutup dengan frasa yang sama, yaitu Haleluya, yang berarti pujilah Tuhan. Memuji Tuhan adalah konsep yang membingkai Mazmur 164. Di ayat 1-4, penulis menggambarkan betapa kekuatan manusia itu rapuh dan tidak dapat diandalkan. Begitu napasnya putus, habislah riwayatnya. Tidak ada manusia yang bisa memberikan keselamatan. Penulis selalu memunculkan kontrasnya di ayat 5-9. Allah digambarkan sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu. Di ayat 7-9 penulis secara khusus menuliskan bagaimana Allah memperhatikan orang-orang yang dirundung masalah. Tuhan berkuasa melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Bukankah ini adalah alasan yang kuat bagi kita untuk memujinya? Mazmur 146 ini memaparkan bahwa Tuhan yang adalah pencipta dan raja memperhatikan orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu mereka yang mencari pertolongannya. Tuhan sang pencipta langit dan bumi bukan hanya peduli pada hal-hal yang besar. Ia juga peduli pada orang-orang yang tertindas, kelaparan, terbelenggu, sakit, atau yang kesepian dan sendirian. Apakah Allah bisa diharapkan? Ya, Dia setia. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Maka pemazmur mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan sebuah panggilan untuk memuji Tuhan. Bagi kita, mazmur ini memberikan sebuah perspektif dalam melihat permasalahan.
bukan memandang seperti seekor katak dalam tempurung, tetapi dari ketinggian hingga kita bisa memandang lebih luas, seperti mata seekor burung yang sedang terbang, melihat bukan dari sudut pandang terbatas, tetapi dengan pemahaman bahwa Allah berdaulat dan berbelas kasihan. Maka ketika menghadapi masalah, jangan mencari bantuan dari orang-orang yang berkuasa, baik dalam bidang politik, atas fenomena alam, atau atas penyakit. Hanya kepada Tuhan saja kita patut datang. Itulah yang pertama-tama dan yang terutama harus kita lakukan saat mengalami kesulitan. Hanya Tuhan satu-satunya penolong. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jangan ragu, mintalah pertolongannya. Dia mau mendengar dan memperhatikan permohonan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau dapat diandalkan, Engkau dapat dipercaya, Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan, supaya kehidupan kami benar-benar hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.